Selamat pagi, saya Rinto Vigo Matius Sardianto, NIM 212011121, Program Studi Sarjana Teknik Informatika, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai teknologi komputer pada masa kini ataupun masa depan. Kita akan belajar melalui latar belakang perkembangan teknologi terlebih dahulu. Perkembangan teknologi masa kini tidak lepas dari penemuan-penemuan pada abad 18. Bila kita bandingkan dengan beberapa tahun lalu, kita melihat biasanya iklan-iklan dipasang pada banner ataupun spanduk, ataupun juga bisa dari brosur yang dibagikan gitu kan. Tapi sekarang perlahan-lahan sudah tergantikan dengan adanya iklan elektronik, contohnya melalui Instagram Ads, Facebook Ads, Google Business, dan masih banyak lainnya platform yang dapat digunakan untuk sebagai pengiklan atau advertise. Dari itu pun juga masih luas latar belakang jadi penyebab dari perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Yang pasti perkembangan teknologi semakin berkembang pesat karena untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tersendiri. Kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini merupakan inovasi untuk memudahkan hidup manusia. Tren teknologi masa kini yang paling banyak digunakan ialah Internet of Things. Kita udah tahu Internet of Things itu apa, udah dipelajari di bab-bab sebelumnya. Ya, seperti ini contoh dari teknologi yang semakin canggih. Perbandingannya. Zaman dulu kita masih ketik pakai gitu, telepon juga masih belum ada sambungan internet. Sekarang mudah semuanya, pakai internet, udah didukung dengan wifi, jaringan yang stabil, bisa kirim pesan dekat maupun jauh bisa. Lalu peran teknologi digital masa kini itu apa aja? Teknologi digital telah menggeser metode tradisional dalam dunia arsitektur. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan teknologi digital, proses perancangan arsitektur itu menjadi lebih efisien dan mudah, lebih cepat terselesaikan, dapat mengeksplor terhadap bentuk-bentuk geometri yang tingkat kompleksitasnya itu lebih tinggi. Perkembangan yang begitu pesat membuat komputer tidak hanya digunakan sebagai media untuk menghasilkan produk gambar atau mempercepat proses komputerisasi saja. Ya, kita udah tahu ya, sekarang banyak robot yang udah dibentuk oleh perusahaan-perusahaan China atau Jepang paling aktif ya. Dia mengembangkan teknologi yang semakin canggih. Peran dari teknologi digital di zaman ini ialah menjadi alat bantu presentasi desain bangunan. Gampang, kita tinggal desain pakai komputer, semua udah terpenuhi di kayak alat atau aplikasi untuk mendesain sebuah rumah itu ya, alat bantu sebagai evaluasi maupun simulasi, dan juga untuk penerjemah informasi digital ke proses pembangunan. Jadi melalui komputer ini diprogramkan, harus bisa membaca apa yang diprogramkan oleh si usernya. Masih banyak lagi peran lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Prosesor yang dulunya mempunyai bentuk lebar, atau misalnya maksudnya itu lebar dalam artian memakan tempat yang cukup besar gitu ya. Dengan bus sistem 16 bit sekarang sudah menjadi 64 bit. Maksudnya 64 bit itu lebih kecil lagi. Tapi penyimpanannya lebih besar. Tentunya dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock-nya. Bekerja pada sistem bus 60 MHz saat ini telah memasuki generasi 8, yaitu generasi Intel Core Duo.
Itu jenis prosesor yang dipakai saat ini ya. Sudah mulai ada ditemukan Core i9, AMD juga banyak. Lalu ada jenis arsitektur komputer. Apa saja jenis arsitektur komputer yang masa kini ya? Pastinya punya karakter masing-masing. Ada SISD, ada SIMD, ada MISD, ada juga MEMD. Apa itu SISD? SISD merupakan singkatan dari Single Instruction Single Data. Atau jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan dari von Neumann yang hanya memiliki satu jenis prosesor saja, yang sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. SIMD singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi yang sama, namun lebih dari SSD. Tiap prosesornya dapat mengolah data yang berbeda. Lalu ada MISD atau biasa disebut sebagai Multiple Instruction Single Data, yang memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya itu sama. Lalu ada MEMD atau Multiple Instruction Multiple Data yang memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan datanya yang berbeda. Oke, lalu ada bagian arsitektur komputer. Arsitektur komputer yang tidak akan dilupakan pada masa yang akan datang. Itu apa saja? Akan dijelaskan jadi 4 bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. Merupakan bagian dari mikroprosesor yang fungsinya untuk atau sebagai melakukan hitungan aritmatika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmatika itu adalah penjumlahan serta pengurangan. Lalu ada yang namanya operasi logika melalui logika AND atau OR. Yang kedua adalah control unit, bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer atau otaknya komputer. Control unit juga dapat mengatur pengolahan data di dalam komputer. Ada memori. Yang ketiga, memori. Pasti nggak lepas dari yang namanya memori, karena memori itu penting untuk media penyimpanan. Kalau kita download sebuah file atau dokumen, pastinya disimpan di memori tersebut. Mau di mana lagi kalau bukan di memori? Pasti di recycle bin atau tempat sampah, kan nggak mungkin. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Pasti itu ya. Yang keempat ada input atau output. Input atau output. Sudah kita pelajari di bab sebelumnya juga. Yang biasa disebut dengan I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan oleh sistem. Berikut adalah contoh-contohnya. Prosesor, ada ALU, control unit, itu ada input outputnya juga di situ. Ada RAM, ya, bisa dilihat ya. Lalu mengenai teknologi komputer masa depan, kita sudah bisa lihat dari sekarang ya, teknologi komputer masa depan itu seperti apa. Sudah banyak yang mulai diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang ataupun Amerika ataupun China. Banyak yang kita ketahui sekarang seperti robot atau mungkin handphone yang gak ada layarnya. Bagus itu, perkembangannya sangat pesat. Berikut adalah beberapa teknologi komputer yang akan ada di masa depan. Pertama, komputer model pena. Komputer model ini diperkirakan senilai 300 juta harganya. Bayangkan 300 juta harganya. Sama kayak rumah-rumah gitu ya udah ada. Tentu dengan harganya yang terbilang luar biasa, banyak fitur yang dimiliki seperti virtual keyboard,
proyektor kecil, kamera scan, personal ID password, identitas pemiliknya, ataupun juga ponsel bergaya pena. Cara penggunaannya hanya dengan menyambungkan wireless dan berdekatan. Pastinya juga satu jaringan ya, satu wifi. Mungkin dan ya mungkin gak lama lagi laptop gak akan laku lagi gitu. Udah mulai tertinggal dengan keluaran-keluaran terbaru dari perusahaan-perusahaan. Meja komputer masa depan. Pernah kita lihat di film-film gitu kan. Laptop meja dibuat jadi kayak layar LCD laptop gitu sangar. Keren banget emang. Microsoft telah membuat sebuah terobosan pada tahun 2011 kalau nggak salah ya. Teknologi yang diberi nama Microsoft Surface. Surface artinya permukaan. Di mana sebuah kombinasi antara meja, komputer, kamera, serta touch sensitivitas dengan LCD touchscreen ukuran 40 inch. Sekian dan terima kasih.